Semangat pagi. Selamat tahun baru 2021. Tahun baru, hari baru, semangat baru. Ya, pagi ini gue mau bawa si Rocky buat servis 1000 km atau 1 bulan pertama. Sekaligus mau iseng nyoba bikin car vlog sama mini review lah tentang mobil ini setelah melewati masa pemakaian selama kurang lebih 1 bulan. Itu kebetulan cuaca pagi ini lumayan cerah ya, berawan cenderung cerah. Jadi ya kayaknya cocok banget buat nikmatin suasana pagi di jalanan Kota Bekasi. Yuk ikutin terus videonya. Baru aja selesai servis 1000 km atau 1 bulan pertama, dan cuma ada beberapa pengecekan aja sama servis minor. Belum ada penggantian spare part maupun biaya yang dikeluarkan. Jadi ya selama 1 bulan pemakaian si Xpander Cross ini kurang lebih ada beberapa catatan yang dapat gua ambil. Hal pertama yang menjadi catatan adalah desain dari si Xpander Cross ini terlihat simpel namun tetap elegan. Kenapa? Karena tipe varian untuk Basket Black Edition ini bisa dilihat nggak terlalu banyak aksen strong, cuma ada di bagian kedua depan aja. Sisanya nggak semuanya warnanya itu warnanya hitam semua. Room rail, spion, terus bagian kedua depannya ini dia piano black hitam, sama sampai di velgnya ini dia black. Kalau dibandingin sama tipe Xpander Cross lain itu kan mereka dual-tone. Nah, untuk varian ini juga dia sudah dilengkapi oleh kaca film dari Vivo. Kalau nggak salah itu untuk samping itu 40% dan depannya 20%. Nah, selanjutnya gue sendiri juga masang beberapa aksesoris nih, kayak cover handguard ini, terus ada seatbelt juga. Ini gue pasang sendiri ya, belinya kebetulan di marketplace ada, bisa mencari, dan pemasangannya cukup gampang, cuma pakai double tap. Dan sejauh ini sih nggak ada keluhan dari setelah gue pasang ini sih, nggak ada apa kayak belang-belang setelah dicuci atau digunakan. Ya overall cocok lah sama desain mobilnya juga, nggak terlalu banyak prop, jadi mungkin pengadaan plastik ABS kayak gini itu sengaja biar cocok warna dan bahannya sama aksesoris atau lain gitu. Nah, untuk varian ini juga dia lampunya sudah, lampu utamanya sudah mulai penerangan juga barang ada tuh dan tidak ada masalah. Nah, poin selanjutnya adalah dari segi kenyamanan kabin ini, Xpander Cross ini bisa banget digunakan.
Terus bahan joknya juga sudah dilapisin kulit, jadi terlihat lebih mewah dan lebih mudah dibersihkan. Dan di row kedua ini kursi tengahnya itu jika hanya diisi 2 orang berdua bisa difungsikan sebagai armrest. Nah, poin selanjutnya itu adalah mobil ini tuh tempat penyimpanannya banyak banget. Kayak di row pertama di bagian samping kiri kanan itu ada cup holder di bagian sampingnya. Terus di bagian penumpang depan juga ada laci dashboard yang lumayan gede tapi sebenarnya belum sampai pening. Terus untuk di row kedua itu di bagian sisi sampingnya juga ada untuk cup holder dan tempat untuk naruh barang. Lalu di selipan jok dari baris pertama di belakangnya ada beberapa selipan yang bisa digunakan untuk menaruh berbagai macam barang kayak handphone atau tisu atau makanan untuk bekal perjalanan jarak jauh. Sampai di row ketiganya pun di bagian sampingnya itu ada tempat penyimpanan juga, dan bahkan ada slot USB charger. Dan di mobil ini juga ada 2 tempat penyimpanan yang bisa dibilang rahasia, yaitu yang pertama itu di bawah bangku penumpang di row pertama. Itu di bawahnya ada semacam laci kecil, ukurannya bisa menampung sekitar beban sebanyak 2 kg. Itu bisa buat naruh sepatu, naruh payung, dan segala macamnya. Terus tempat penyimpanan rahasia selanjutnya itu di bawah lantai bagasi. Itu ada kurang lebih 3 kompartemen yang bisa dimanfaatkan untuk naruh sandal sepatu atau naruh payung, naruh kunci-kunci untuk bongkar pasang secara darurat, naruh jumper aki, naruh segala macam, pokoknya bisa ditaruh di sana. Nah, poin selanjutnya yang menjadi keunggulan dari mobil ini adalah kualitas audionya yang cukup mumpuni. Sesuai dengan nama tipenya, yaitu Rockford Fosgate Black Edition. Rockford Fosgate ini sendiri adalah merupakan salah satu merek audio yang ya cukup punya nama lah di luar sana gitu. Dari kualitas suaranya di telinga saya yang awam, telinga gue yang awam ini cukup oke. Terus bassnya lumayan bulat dan sopan. Ya udah cukup enjoy lah untuk nyetel musik atau radio di mobil ini sambil menemani perjalanan kita. Hal selanjutnya yang bisa jadi merupakan bisa keunggulannya, yaitu untuk pengalaman berkendaranya di Xpander Cross ini cukup menyenangkan. Dengan mesin 1500 cc Matic 4 kecepatan, untuk konsumsi bahan bakar dalam berkendara di dalam kota itu rata-rata nilainya adalah 10 km per liter. Sedangkan untuk perjalanan jarak jauh, konsumsi BBM-nya itu bisa mencapai lebih dari 15 km per liter. Nah, apalagi untuk jarak jauh ini sudah didukung dengan adanya fitur cruise control. Nah, dimana jika kita mengaktifkan fitur cruise control ini saat di tol misalnya, yang lalu lintasnya lumayan lengang, tidak banyak distraksi atau gangguan, kaki kita bisa istirahat baik, bisa lepas dari pijakan gas dan cukup fokus kepada setir dan pandangan ke depan. Nah, untuk medan tanjakan sendiri bagaimana? Setelah kemarin gue coba bawa mobil ini ke sekitar daerah Puncak dan Cibodas dengan jumlah penumpang sebanyak 5 orang, untuk performanya ya
oke-oke aja sih. Cuma memang karena untuk tipe ini hanya tersedia transmisi matic. Nah, untuk penggunaan matic sendiri di kontur pegunungan atau perbukitan itu butuh mungkin dia bisa dikatakan butuh skill yang lebih lah, dimana kita harus bisa ngatur gasnya sesuai dengan RPM-nya, juga dengan melihat medannya, tanjakannya atau turunannya securam apa. Tapi overall untuk pengalaman berkendara di mobil ini itu bagus. Nah, dari berbagai keunggulan yang ada di mobil ini, dari gue sendiri sih ngerasa masih ada beberapa kelemahan sih. Yang pertama itu sebenarnya di mobil ini sudah ada fitur auto lock-nya, cuma nggak tahu kenapa dari pabrikan itu belum diaktifin, ya kan? Jadi fitur auto lock ini berguna saat kita lupa untuk mengunci pintu mobil saat ingin pergi atau bepergian. Nah, di sini tuh belum aktif fiturnya, jadi kadang gue sendiri juga suka lupa gitu untuk kunci pintu sebelum jalan. Nah, tapi dari informasi yang gue baca di berbagai forum di internet itu, fitur auto lock ini bisa diaktifkan di bengkel resmi dengan biaya sekitar 300 ribuan. Nah, untuk kelemahan yang selanjutnya yaitu entah kenapa di unit yang gue dapat ini saat pertama kali dipakai itu untuk tarikan awalnya kayak suka terasa delay gitu sih. Entah itu memang pengaruh masih baru mungkin atau gimana, tapi kadang saat untuk tarikan awal di injakan gas pertama itu kayak agak kurang kerasa powernya. Tapi ya mungkin lama-lama bakal terbiasa sih, jadi nggak terlalu pengaruh. Nah, buat kelemahan terakhirnya itu yaitu nggak tahu kenapa klakson mobil ini tuh kayaknya cupu banget gitu, kayak nggak sesuai, bunyinya tuh nggak sesuai sama tampilan mobilnya yang cukup sporty, cukup berwibawa gitu kan. Tapi sayangnya klaksonnya ini cupu, bunyinya agak cempreng gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin salah satu hal yang bakal lu ganti saat punya mobil ini adalah yang pertama itu pasti klaksonnya. Jadi menurut pendapat kami, Xpander Cross ini merupakan mobil yang cocok banget untuk dikendarai di dalam kota maupun di luar kota. Dan mobil ini cocok banget untuk dijadikan sebagai mobil keluarga maupun untuk dikendarai secara sendiri. Nah, kami juga berpendapat bahwa untuk tipe Rockford Postgate Black Edition ini cocok banget buat orang-orang awam seperti kami yang nggak banyak tahu tentang mesin, tentang mobil dan segala macamnya, karena sudah disematkan dengan berbagai fitur maupun tambahan seperti audio dan sebagainya. Jadi kedepannya nggak perlu repot untuk ganti-ganti atau nambahin fitur yang lain lagi. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau suka. Silakan kalau ada yang ingin punya pendapat yang lain tentang mobil ini, silakan komen di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe. Ciao.